Halo bro, kembali lagi di gaptek.id dan tiba juga waktunya buat gua untuk membahas Asus TUF Gaming Dash F15. Gua udah lumayan lama sih nungguin laptop ini dan akhirnya gue berkesempatan juga buat bahas. Tanpa perlu berbasa-basi lagi, mari kita bahas laptop yang satu ini mulai dari desainnya dulu seperti apa. Jadi bisa dibilang TUF Gaming kali ini berubah total ya secara desain. Sebelumnya, TUF Gaming selalu diberikan sasis yang diadopsi dari lineup ROG. Tapi sepertinya kali ini TUF Gaming benar-benar mendapatkan jati dirinya. Ini juga kali ini karena tulisan TUF Gaming terpampang cukup besar di bagian cover laptop ini, serta logo TUF Gaming yang kali ini lebih modern. Unit yang ada di gua ini adalah versi Eclipse Grey. Kalian juga bisa menemukan versi Moonlight White. Keduanya sama-sama tampil lebih kalem, gak bling-bling, tapi punya kesan kuat. Seperti namanya, yaitu TUF. Material yang digunakan kali ini juga jauh lebih premium. Seperti biasa, pada TUF Dash F15 juga seluruh material bodinya udah berstandar militer untuk durability-nya. Dimensi laptop ini ada di angka 36 x 25,2 x 1,99 cm dengan berat 2 kg. Ini terbilang sangat ramping untuk kelas laptop gaming yang spesifikasinya tinggi. Asus TUF Gaming Dash F15 ini udah dibekali Intel Core generasi ke-11 versi high performance dari Tiger Lake. Sebelumnya mungkin kalian juga udah pada tahu ya soal Intel Tiger Lake itu seperti apa. Kita udah sempat temuin Intel Tiger Lake itu di laptop-laptop tipis yang bisa dibilang itu laptop non-gaming lah. Tujuannya lebih untuk ke productivity yang seri U-nya. Nah, kali ini adalah versi H-nya. Keunggulan dari Intel Tiger Lake sendiri sebenarnya ada di bagian I/O-nya. Kebetulan banget TUF Gaming Dash F15 menghadirkan komponen yang mampu mendukung seluruh fitur dari I/O-nya. Seperti adanya Thunderbolt 4, jumlah USB 3.1 yang banyak, Gigabit Ethernet, hingga Wi-Fi 6. Untuk dukungan lainnya akan kita bahas nanti karena nyambung ke bagian performance. Sekarang kita coba tengok displaynya dan yang lainnya dulu ya sebelum masuk ke performanya. Untuk displaynya ini kita udah mendapatkan panel IPS, nggak cuma IPS aja tapi ini juga udah punya refresh rate 240 Hz. Lalu panelnya ini juga udah punya response time 3 ms, akurasi warnanya 100% sRGB, 75% Adobe RGB dan udah mendukung Adaptive Sync. Dari konfigurasi CPU dan GPU-nya, sebenarnya Dash F15 lebih cocok untuk gaming pada resolusi tinggi. Akan tetapi di sini layar yang diberikan adalah untuk gaming kompetitif. Tentu bukan jadi suatu masalah besar karena spesifikasi tinggi tentu bisa memberikan ekstra performance juga untuk scene kompetitif seperti e-sport. Tadi gue barusan nyinggung soal konfigurasi speknya. Sebenarnya konfigurasinya seperti apa sih untuk spesifikasinya? Jadi untuk CPU yang digunakan ini adalah Intel Core i7-11370H dengan GPU GeForce RTX 3070 laptop, RAM 16GB DDR4 3200 MHz, NVMe SSD 1TB, Wi-Fi 6 dengan Bluetooth 5.1, include dengan Windows 10 plus Office Home Student. Lalu selanjutnya adalah opsi upgrade. Pertama itu adalah upgrade memori RAM. Untuk memori RAM ini kalian bisa upgrade hingga 32GB dual channel dan kalian bisa menggunakan kit 3200 MHz. Lalu tersedia juga 2 slot M.2 NVMe dan jika kalian memerlukan SSD yang super kencang, adanya dukungan PCIe Gen 4 dari Intel H35 ini juga memungkinkan kalian untuk upgrade ke NVMe SSD Gen 4 jika diperlukan. Akan tetapi NVMe SSD bawaannya ini masih Gen 3 ya. Untuk power adapternya sendiri yang didapatkan ini dayanya adalah 200 watt dan untungnya ini daya 200 watt tapi power adapternya kelihatan cukup ramping. Sistem pendingin pada seri TUF kali ini juga dibuat sangat niat. Area heat pipe-nya ini menyelimuti seluruh komponen penting selain CPU dan GPU, tapi juga VRM dan VRAM dari GPU. Oke, selanjutnya yang akan gue bahas ini adalah soal utilities-nya. Seperti biasa, Asus di sini masih menggunakan Asus Armoury Crate ya untuk utilities-nya, tapi ada sedikit perbedaan kali ini di Armoury Crate untuk bagian profile tuning-nya. Kali ini Armoury Crate profile silent akan mendisable discrete GPU, mengaktifkan 0dB fan dan memanfaatkan iGPU. Ini akan sangat berguna apabila kalian ingin mengerjakan pekerjaan ringan dan membutuhkan daya tahan baterai panjang. Ditambah lagi pada Core i7-11370H ini, iGPU-nya adalah Intel Iris Xe Graphics yang dimana kemampuan productivity-nya memang sangat oke. Dengan begini, laptop gaming juga bisa punya daya tahan baterai sekelas Ultrabook dan tetap bisa produktif. Dengan profile silent, kalian bisa tetap bekerja dengan daya tahan baterai hingga 10 jam lebih. Karena ini adalah CPU terbaru ya untuk laptop, jadi gue akan bahas sekilas juga nih untuk Intel Core i7-11370H itu seperti apa. Core i7-11370H emang dibekali 4 core 8 thread, tapi emang CPU ini didesain Intel untuk memberikan single threaded performance yang luar biasa.
IPC pada CPU ini diimprove hingga 15% dari Intel Core H-series di generasi 10, jadi dengan clock speed yang sama, kemampuan per core-nya akan jauh lebih kencang. Boost dari CPU ini mencapai angka 4,8 GHz dan menariknya, rating TDP dari H-series Intel kali ini cuma ada di angka 35 Watt aja. Inilah kenapa Intel menyebutnya kali ini Intel H35. Saat turbo boost berjalan beberapa detik, lompatan powernya juga nggak terlalu besar kok. Pada TUF Gaming Dash F15, power limit itu di set ke 65 Watt untuk turbo boostnya. Itu jalan untuk beberapa detik aja untuk mendapatkan boost 4,8 GHz-nya. Adanya dukungan PCIe Gen 4 pada Intel Core generasi ke-11 ini memungkinkan bandwidth pada next gen GPU seperti RTX 3070 akan jauh lebih optimal ya. Dan nggak cuma itu, Thunderbolt 4 juga menggunakan jalur PCIe Gen 4. 4 core 8 thread juga digunakan, memang mengadopsi dari Intel Tiger Lake sebelumnya yang emang memiliki iGPU Intel Iris Xe Graphics. Dan tujuannya itu untuk mengejar yang namanya efisiensi. Gua rasa sih Intel kayaknya masih nyimpen-nyimpen ya untuk versi 6 core dan juga 8 core-nya agar mengejar performance yang lebih ekstrim lagi. Gua harap sih begitu. Pada CPU ini juga udah mendukung yang namanya resizable bar ya. Jadi untuk VRAM dari GPU-nya itu bisa direct diakses oleh prosesor juga. Untungnya si RTX 3070 laptop itu memang udah mendukung resizable bar juga. Jadi fitur resizable bar-nya nggak cuma ada aja tapi kepake. Oke lah, gue udah bahas banyak ya. Gue udah overview mulai dari desainnya, habis itu konfigurasi speknya, habis itu gue juga udah jelasin sedikit kenalan dulu soal Intel Core generasi ke-11 H35 itu seperti apa. Langsung aja kayaknya kita akan mulai bahas performance dari TUF Gaming Dash F15 itu seperti apa. Kita akan mulai dari performance CPU-nya dulu dan gua akan mulai seperti biasa ya, lewat Cinebench R15. Pada Cinebench R15 single core bisa dibilang klaim Intel mengenai single core tercepat bisa sangat dibuktikan ya di sini. Terlihat pada profile silent aja CPU-nya bisa mendapatkan skor di atas 200 dan tembus ke 223 saat menggunakan profile turbo. Lalu multicore-nya ini juga gua rasa sih adalah salah satu CPU 4 core yang memang paling kencang ya untuk kelas laptop. Karena TDP 35 Watt tapi bisa tembus skor 1000 lebih di Cinebench R15. Kalau kita balik ke zaman 2016-2017, skor segini mungkin harus nge-push 100 Watt lebih ya, baru bisa dapetin skor 1000 lebih untuk kelas CPU 4 core 8 thread. Untuk profile silent-nya emang sangat dinamis performance-nya karena di profile silent ini coolingnya semi pasif dan diprioritaskan suhu yang lebih adem dulu. Selanjutnya adalah Cinebench R20. Gue juga bisa bilang Intel Core i7-11370H ini kemampuan single core-nya emang kenceng bahkan di Cinebench R20 sekalipun. Untuk multicore-nya tentu ini juga bisa disebut sebagai CPU 4 core terkencang ya untuk kelas laptop. Andai aja IPC-nya segini dikasih 6 core pasti bakalan lebih mantap lagi. 4 core 8 thread dengan konfigurasi seperti ini, apakah lancar-lancar aja dipakai untuk editing video? Oke, sekarang kita akan lihat hasil pengujian untuk Adobe Premiere seperti apa. Adanya RTX 3070 pada laptop ini jelas banget ya, udah nggak perlu ditanya lah soal playback video saat editing. Udah pasti RAW 4K layer berlapis-lapis dengan plugin pun lancar-lancar aja. Kecepatan render pun baik saat menggunakan profile silent ataupun turbo, keduanya sama-sama kenceng. Jadi meski CPU-nya dibekali 4 core 8 thread, kombinasi dengan RTX 3070 ini jadi berasa kencang banget ya buat diajak render selama fitur CUDA diaktifkan. Lalu kita lanjut ke bagian performa GPU-nya, kita akan mulai dari 3D Mark Firestrike terlebih dahulu. Untuk RTX 3070 laptop di sini mendapatkan skor 21.500-an. Angka ini tentu berbeda dengan performance desktop. Tapi hasil performance ini menunjukkan bahwa RTX 3070 ini udah selevel dengan RTX 2080 Super di laptop yang sebelumnya cuma ada di kelas ROG Zephyrus 215. Untuk 3D Mark Time Spy, skor yang didapatkan di sini adalah 8238. Jadi sampai sini kalian emang udah harus kompromi bahwa power limit di laptop memanglah terbatas. Dan tentu ini nilai yang baik mengingat RTX 3070 di sini hanya di set pada angka 80 Watt sampai dengan 85 Watt aja. Oke, selanjutnya kita langsung aja kali ya coba untuk gaming, kemampuan gamingnya seperti apa. Kita masuk ke bagian e-sport dulu karena layarnya ini yang dibekali itu adalah 240 Hz. Kira-kira udah bisa ngejar belum nih kalau misalkan kita mau main game e-sport untuk refresh rate 240 Hz. Pertama itu adalah di CSGO dengan setting very low, yaitu setting kompetitif di e-sport ya. Untuk rata-rata FPS-nya itu ada di angka 256 dengan 1% minimum FPS di angka 140. Jadi ini seharusnya udah bisa banget ya ngejar angka 240 Hz refresh rate.
Game selanjutnya adalah game AAA, ini adalah Death Stranding dengan setting very high. DLSS-nya itu adalah quality. Rata-rata FPS yang didapatkan di sini adalah 95 dengan 1% minimum FPS di angka 67. Selanjutnya adalah Metro Exodus dengan preset Ultra, habis itu ray tracing-nya juga Ultra, DLSS-nya on. Average FPS ada di angka 68, sementara 1% minimum FPS-nya ada di angka 51. Selanjutnya adalah Shadow of the Tomb Raider dengan preset high, DLSS on dengan ray tracing medium. Average FPS yang didapatkan di sini adalah 66, sementara 1% minimum FPS-nya adalah di angka 59. Ya, di resolusi Full HD untuk beberapa game AAA sepertinya lot dari RTX 3070 itu belum keluar semua. Jadi sebenarnya memang laptop ini sepertinya harusnya didesain untuk di atas resolusi Full HD. Cuma karena resolusi monitor yang diberikan itu adalah Full HD dan mengejar refresh rate, maka dari itu ya seenggaknya untuk game AAA itu semua rata kanan udah ngejar di atas 60 fps. Tapi kalau misalkan kalian punya monitor tambahan lagi dan pengen ngerasain pakai resolusi 1440p atau bahkan 4K, sebenarnya ini masih bisa banget. Untuk CPU dan GPU temperatur, ini saat bermain game Death Stranding, suhu CPU sustain di angka 80-an. Sempat bumping ke 92 dikarenakan CPU mengejar turbo ke 4,8 GHz. Sementara GPU ada di angka 75 derajat saat load bersamaan dengan CPU. Untuk performance SSD nih, nah akhirnya nih ya, Asus nggak memberikan NVMe SSD yang speednya kali 2 lagi. Sekarang udah dikasih yang kali 4. Yang didapatkan ini SSD-nya memang masih PCIe Gen 3, tapi kalau perlu upgrade ke NVMe Gen 4, silakan upgrade jika emang perlu lebih kencang dari speed yang satu ini. Menurut gue sih speednya udah lumayan kencang ya, karena udah di 3,5 GB per second. Oke, sekarang kita masuk ke bagian harga dan juga kesimpulan untuk TUF Gaming Dash F15. Untuk harganya sendiri saat launching itu ada di angka 30.999.000. Akan tetapi jika kalian cek di e-commerce itu banyak juga sih yang jual di bawah harga saat launching. Ada yang diskon-diskon, ditambah lagi kalian juga bisa mendapatkan ya semacam voucher-voucher cashback atau promosi-promosi lainnya lah. Ini juga udah termasuk garansi 2 tahun, termasuk Asus Perfect Warranty. Bisa dibilang TUF Gaming kali ini naik kelas banget ya. Rasa premiumnya jauh banget jika kita nengok lagi ke seri A15 lalu. Pantas aja kalau harga TUF Gaming tuh jadi segini. Kemampuan CPU dari Intel Core i7 11370H juga nggak bisa diremehin sih, meski hanya 4 core 8 thread. IPC-nya yang kenceng ngebikin CPU ini jadi kelihatan kenceng juga, terutama di bagian single threaded performance-nya. Walaupun CPU ini memiliki 4 core 8 thread, tapi gue bisa bilang performanya sangat tinggi terutama pada real world scenario, seperti halnya pada Adobe Premiere barusan atau software lainnya. Dan ini 4 core 8 thread-nya emang bisa bersaing juga dengan kelas 6 core 12 thread sekalipun. Oh, dan tentunya dukungan seperti I/O plus PCIe Gen 4 yang nggak ada di generasi sebelumnya. Andai aja ya, ini sih cuman berandai-andai gue aja. Andaikan laptop ini dibekali seenggaknya resolusi monitor 1440p, 120Hz nggak apa-apa, atau 144Hz nggak apa-apa, gue rasa laptop ini bakalan jadi laptop yang hampir sempurna. Karena konfigurasi spesifikasinya ini harusnya memang udah bukan di levelnya Full HD lagi. Karena jika di Full HD, RTX 3070 lotnya ini jadi nggak terlalu besar apabila menggunakan CPU 4 core 8 thread. Tapi itu hanya untuk game AAA aja. Untuk game e-sport, resolusi Full HD 240Hz ya hajar aja terus. Oke, segitulah pembahasan gua untuk Asus TUF Gaming Dash F15. Tapi itu menurut gua aja. Kira-kira menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise-nya Gaptek untuk mendukung gaptek.id. Itu seperti ini misalkan untuk t-shirtnya. Ada macam-macam juga sih, kalian bisa cek aja di kolom deskripsi. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.